Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Afrizal Fauzi, jurusan KPI semester 4. Di sini saya akan mencoba mereview materi yang telah saya baca, yaitu materinya tentang bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu ada 2 poin. Pertama itu pemasaran media massa, dan yang kedua bauran pemasaran media massa. Untuk yang pertama, pemasaran media massa. Media massa merupakan industri yang sangat unik, ya. Kenapa? Karena media massa itu setiap ada media baru, pasti mereka si pasar media massa ini pasti bakal cepat banget berkembangnya gitu, bakal cepat menyebar ke masyarakat gitu. Jadi media massa ini media informasi yang digunakan secara luas akan menghasilkan media massa yang baru. Jadi setiap ada media yang baru, contohnya dulu pertama ada koran, begitu ada koran, dengan cepatnya berita atau pemasaran dan sebagainya itu meluas gitu ke masyarakat. Terus pemasaran media massa ini unik. Menurut Zeto, dia menyatakan kalau media massa itu unik, ada 2 alasan. Pertama, organisasi media menyebarluaskan pesan yang bisa membentuk opini publik, dapat mengetahui masyarakat demokrasi. Opini publik yang berbentuk jelas membuat media massa jadi semakin tanggung jawab sosial. Adanya tanggung jawab sosial itulah yang membentuk media massa berada dalam pengawasan negara atau institusi negara secara khusus. Bahkan beberapa negara, pengawasan itu katanya sampai media massa tidak dapat sepenuhnya. Terus yang kedua, media massa berada pada pasar yang khas. Karena itu kinerja media massa sangat bergantung pada isi informasi dan hiburan yang disajikan kepada publik menuju ruang, waktu, dan iklan. Jadi itu 2 alasan menurut Zeto. Terus Zeto juga mengatakan ada 3 tantangan di dalam pemasaran media massa ini. Yang pertama itu isi media massa harus relevan dan sesuai dengan sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan pasar yang selalu berubah. Nah, yang kedua, sisi media massa itu disampaikan melalui beberapa saluran, bukan saluran tunggal, sehingga organisasi media massa memahami relevansi dan arti penting setiap saluran penyampai isi media. Bila ini bisa bermanfaat peluang yang disediakan dunia periklanan. Ketiga, organisasi media hanya menghasilkan sebagian dari isi yang dijual. Oleh karena itu, pengusaha pasar menjadi sangat penting. Yang berarti media massa selain harus menyajikan isi yang relevan, juga harus menyajikan dana dan sumber daya manusia yang relevan. Itu tadi 3 tantangan di dalam pemasaran media massa menurut Zeto. Terus sedangkan si PitchArt lebih memayoritaskan adanya keunikan dari produk medianya. Produk media massa bukan hanya berbeda di antara media massa sendiri, namun juga di antara berbagai produk lainnya. Berbeda terletak pada karakter pasar, keuangan, dan operasionalnya. Kondisi inilah yang dalam pandangan PitchArt menghasilkan perbedaan dalam dinamika bisnis, isu-isu manajemen yang dihadapi para manajer media. Terus
Untuk kegiatan pemasaran media, jadi di dalam kegiatan pemasaran media itu penting melakukan analisis lingkungan. Analisis lingkungan pemasaran tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan analisis 5 daya. Analisis 5 daya ini memiliki komponen-komponen. Yang pertama itu ada kekuatan pembeli, kekuatan pemasok, pendatang baru, ancaman produk pengganti, pesaing kompetitif. Jadi di kegiatan pemasaran media ini kita penting melakukan analisis kepada kelima daya ini. Kekuatan pembelinya apa, siapa, dan kekuatan pemasoknya bagaimana gitu. Jadi semua harus dianalisis dengan 5 daya ini. Terus yang kedua itu materi yang kedua, bauran pemasaran media massa. Jadi dalam bauran pemasaran itu pasti kita yang pertama produknya dulu, apa yang mau kita pasarkan, terus jenisnya apa, terus barangnya apa gitu. Nah, secara sederhana produk adalah barang atau jasa yang mau kita jual dari perusahaan yang kita buat atau dari kreatif yang kita buat, itu apa yang mau kita jual gitu. Terus dalam kegiatan pemasaran kita mengenal strategi lini produk. Maksudnya satu perusahaan menerapkan strategi pemasaran dengan pertama dengan memperluas produknya. Contohnya kayak kalau seperti perusahaan sepatu atau perusahaan baju atau perusahaan perlengkapan olahraga gitu kan, biasanya dia nggak cuma memproduksi bola saja gitu, tapi dia juga memproduksi peralatan atau perlengkapan olahraga yang lain seperti sepatunya mungkin, atau kaos kakinya, atau yang lain sebagainya gitu. Jadi dia mengembangkan produknya gitu. Terus yang kedua, menyiapkan bauran produk yang dilakukan dengan mengurangi lini produk seperti menghentikan tabloid khususnya sepak bola atau bulu tangkis menjadi tabloid olahraga saja. Jadi dia mengurangi tabloid itu kan biasanya tabloid mungkin merangkum semua olahraga gitu, sepak bola, terus bulu tangkis dan lain sebagainya. Tapi di situ kita dikurangi supaya satu tabloid itu khusus membahas untuk satu olahraga aja gitu. Yang ketiga, perubahan produk yang ada yang dilakukan dengan desain ulang produk seperti satu majalah berita yang mendesain ulang konsep pemberitaannya, majalahnya, atau mengubah ukuran spesi menjadi tabloid. Jadi perubahan produk yang ada itu maksudnya produk yang udah ada, yang sebelumnya sudah diproduksi, kita ubah ukurannya menjadi lebih banyak gitu, atau dikurangi ukurannya, atau dirubah majalah yang tadinya majalah menjadi tabloid, atau yang tadinya di koran menjadi majalah gitu. Jadi dirubah desainnya, dirubah tampilannya supaya si pembaca nanti tidak bosan gitu. Terus yang keempat, pengembangan manfaat dari produk yang ada. Mengembangkan cara pemakaian baru dari produk yang ada, seperti mengubah konsep siaran radio untuk wanita atau pria saja menjadi siaran radio untuk keluarga. Jadi contohnya di sini seperti yang awalnya siaran radio itu khusus untuk yang pria untuk pria, yang wanita untuk wanita itu dipisah. Jadi mereka itu dipisah, tapi dengan pembangunan manfaat produk yang ada, kita menghemat supaya tidak kewalahan gitu, dijadikan satu saja menjadi keluarga. Di dalam bentuk keluarga kan, di keluarga itu biasanya ada laki-laki dan perempuan, situlah dicampur jadi satu gitu. Terus yang kedua itu harga. Nah, menurut
swasta, harga adalah jumlah uang ditimbulkan berapa barang kalau mungkin yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Tujuan penetapan harga ini menurut menurut swasta adalah mendapat laba. Pasti ya, kalau menentukan harga itu kan untuk mendapat laba, pasti di dalam penjualan itu masa kita nggak mau mendapatkan laba. Dan mendapatkan pengembangan investasi yang ditargetkan atau mengembalikan pada penjumlahan bersih. Jadi kita menjumlahkan pengeluaran kita berapa, terus penghasilan kita itu berapa, penghasilan bersihnya itu berapa aja. Ya gimana ya, kalau namanya penjualan pasti kan harus ada untung, dikatakan untung kalau berhasil gitu. Kalau nggak ada untung ya kita juga ya rugi gitu kan, nggak ada pemasukan juga. Mencegah atau mengurangi persaingan. Jadi supaya persaingannya gimana, nggak ketat banget, kita harga juga berpengaruh di situ. Contohnya kalau di pasar mungkin harganya contohnya 10.000, punya kita eh, jangan sampai harganya jauh di atas yang sudah ada gitu. Itu kan namanya kita persaingannya lebih berat gitu. Yang positif lakunya lebih banyak itu kan pasti yang lebih murah. Jadi kita mencoba untuk mensejajarkan aja harganya. Nah, yang keempat itu mempertahankan atau memperbaiki pangsa pasar. Nah, di sini sangkut pautnya sama yang nomor 3 tadi, itu kan kita harus bersaing. Jadi harganya nggak boleh jauh banget di bawah, di atas, atau murah banget di bawah yang sudah ada. Nah, itu juga berpengaruh ke mempertahankan harga. Jadi kita sebagai konsumen penjual jangan menurunkan harga yang sudah ada dan jangan juga meninggikan harga yang sudah ada. Jadi bisa dibilang kita standarkan saja gitu. Terus yang terakhir itu promosi. Swasta juga menyatakan bahwa promosi adalah arus informasi atau perusahaan satu arah yang dibentuk untuk mengakses seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Jadi promosi ini juga salah satu komponen yang paling penting. Kenapa? Karena di promosi inilah kita mengenalkan produk kita kepada masyarakat. Wah, inilah produk kita, keunggulan kita ini. Jadi di promosi inilah kita mulai memperkenalkan kepada masyarakat kalau kita ini ada produk baru, kita mempunyai produk gitu. Mungkin itu materi yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan dan juga keterbatasan jaringan di sini. Jadi saya pribadi mengakui bahwa review materi ini masih kurang bagus, masih kurang lengkap. Kepada Bu Rahma saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.